Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kita akan membahas materi mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan Indonesia. Yang pertama ada nilai-nilai Pancasila dalam masa kejayaan nasional. Yang kedua ada Pancasila pada masa proklamasi kemerdekaan. Dan yang ketiga ada Pancasila pada masa perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Ya, mulai kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Oke. Kita masuk dalam poin yang pertama, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam masa kejayaan nasional. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sebelum Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilai telah ada pada masyarakat bangsa Indonesia, seperti nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut telah ada sejak zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka dan telah masyarakat amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup, sehingga nilai-nilai Pancasila sendiri berasal dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai yang ada pada masyarakat tersebut diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para ahli kemerdekaan menjadi dasar negara Republik Indonesia. Proses perumusan dasar negara tersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI pertama, sidang Panitia 9, dilanjutkan dengan sidang kedua serta disahkannya Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila pada masa kejayaan nasional. Menurut sejarah, kira-kira pada abad ke-7 hingga ke-12, bangsa Indonesia mendirikan kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan, dan kemudian pada abad ke-8 hingga ke-16 didirikan pula kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Kedua zaman itu merupakan tongkrak sejarah bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia pada masa itu telah memenuhi syarat-syarat suatu bangsa yang mempunyai negara. Kemudian kerajaan itu merupakan negara-negara berkedaulat, bersatu, serta mempunyai wilayah yang menyeliputi Nusantara ini. Pada zaman tersebut, kedua kerajaan itu mengalami kehidupan masyarakat yang sejahtera. Nah, dari sini menurut Mr. Muhammad Yamin tersendiri, berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia tersebut melalui 3 tahap. Yang pertama, zaman Sriwijaya. Yang kedua, negara kebangsaan zaman Majapahit. Yang ketiga, negara kebangsaan modern, yaitu negara Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Di sini ada nilai-nilai Pancasila dalam masa kejayaan Sriwijaya. Yang pertama, adanya agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Itu sila pertama. Dan sila yang keduanya, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India. Pengiriman para pemuda untuk belajar di India. Yang ketiga, sila ketiga, menerapkan negara kepulauan sesuai dengan konsepsi wawasan Nusantara. Dan sila yang keempat memiliki kedaulatan yang sangat luas. Serta sila yang kelima menjadi pusat pelayanan dan perdagangan. Nah, yang kedua, masa kerajaan Majapahit. Di sini sila pertama telah terbukti pada waktu Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai pada masa kerajaan Majapahit. Dan sila kedua terwujud, yaitu hubungan Raja Hayam Wuruk dengan baik dengan kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja. Yang sila ketiga, nilai-nilai persatuan telah terwujud juga dengan keutuhan kerajaan. Yang keempat, kerakyatan. Nilai-nilai musyawarah dan mufakat juga telah dilakukan oleh sistem pemerintah kerajaan Majapahit. Dan yang kelima, nilai keadilan sosial, yaitu sebagai wujud dan berdirinya kerajaan beberapa abad yang tentunya ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Oke, baiklah, kita langsung masuk ke poin yang kedua, yaitu Pancasila pada masa proklamasi kemerdekaan. Proklamasi sendiri adalah titik dari perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai tekad untuk memperoleh kemerdekaan, yang mana tekad tersebut disemangati dengan adanya jiwa Pancasila. Pancasila sendiri menjadi sumber dari segala sumber hukum, kemudian kesadaran akan cita-cita dan kemerdekaan, sehingga hubungan Pancasila dengan proklamasi sangat berkaitan dengan erat.
Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Pancasila adalah dasar dalam pembuatan proklamasi. Proklamasi sendiri adalah sebuah pertanyaan dari bangsa Indonesia mengenai kemerdekaan kepada seluruh pihak dan segala tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk terwujudnya hal tersebut. Sehingga penyusunan dari Undang-Undang Dasar yang beraraskan dari Pancasila untuk bisa menguatkan dari tujuan tersebut. Pancasila memberi sebuah bukti serta kejelasan dari proklamasi bangsa Indonesia serta memberikan sebuah penanggung-jawaban. Yang kedua, menjadi dasar perjuangan dari bangsa Indonesia. Proklamasi adalah titik dari kulminasi atau titik jenuh dari perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan para penjajah. Pejuang dari bangsa Indonesia ini pun selanjutnya dijiwai, disemangati, serta didasari dengan adanya nilai-nilai yang berada di dalam Pancasila. Sehingga dapat dikatakan jika nilai-nilai yang ada di Pancasila tersebut adalah yang mendasari perjuangan dari bangsa Indonesia untuk bisa mendapatkan kemerdekaan yang puncaknya ditandai dengan pembacaan proklamasi. Dan inilah hubungan Pancasila dengan proklamasi. Yang ketiga, melawan tindakan para penjajah yang melecehkan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila pada saat penjajah sebelum adanya proklamasi selalu dilecehkan, direndahkan dan juga diinjak-injak. Setelah itu dengan adanya proklamasi dari Pancasila ini pun semakin tinggi gitu, diselamatkan dan juga ditegakkan. Oleh karena itu melakukan proklamasi yang pada awal-awalnya para penjajah menganggap jika Pancasila sesuatu hal yang rendah dan juga dilecehkan. Maka dengan adanya perjuangan dari bangsa Indonesia ini, Pancasila mempunyai kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai dasar negara. Untuk selanjutnya, poin ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya. Perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia terdiri dari dua perjuangan, yaitu yang pertama, perjuangan secara fisik. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Akan tetapi, ada pihak-pihak yang tidak mengakui kedaulatan pemerintah Republik Indonesia. Rakyat Indonesia tidak ingin lagi menjadi bangsa yang terjajah. Rakyat Indonesia bangkit melawan tentara sekutu dan Nika. Rakyat Indonesia menggunakan senjata rampasan dari Jepang dan senjata tradisional yang ada. Berkobarlah pertempuran di mana-mana, salah satunya pertempuran Surabaya. Tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15 Oktober 1945. Kurang lebih 2.000 pasukan Jepang berhadapan dengan TKR dan para pemuda. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini diawali dengan kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara sekutu. Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu yang diboncengi Belanda dan Nika dengan Brigjen Kelly mendarat di Medan. Selanjutnya, perjuangan secara diplomasi. Selain menggunakan perjuangan bersenjata, para pemimpin bangsa melakukan perjuangan diplomasi. Berikut ini beberapa contoh perjuangan diplomasi bangsa Indonesia dalam berbagai forum internasional. Perundingan Linggarjati. Isi dari perundingan ini yaitu Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat yang disebut dengan RIS. RIS harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda. Perundingan Renville. Pada 8 Desember 1947 dilaksanakan perundingan antara Indonesia dan Belanda di atas kapal Renville. Isi dari perundingan tersebut yaitu Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda.
TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Timur Indonesia di Yogyakarta. Pada 17 Januari 1945, Perdana Menteri Amir menandatangani naskah perjanjian tersebut yang sekarang dikenal sebagai Perjanjian Renville. Perundingan Romeroyen yang diadakan pada 7 Mei 1949 di Jakarta akhirnya menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. Indonesia menghentikan perang gerilya. Indonesia bekerja sama mengembalikan keamanan. Belanda menyetujui pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Belanda menghentikan operasi militer dan membebaskan semua tahanan perang dan politik. Belanda menyetujui Republik Indonesia sebagai dari NIS, Negara Indonesia Serikat. Belanda menyerahkan kedaulatan pada Indonesia secara utuh dan tak bersyarat. Belanda memberikan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban pada Indonesia. Belanda sesegera mungkin mengadakan KMB dan Indonesia akan menghadirinya. Selanjutnya, konferensi meja bundar. Isi konferensi meja bundar terdiri dari yaitu Belanda mengakui RI sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan kedaulatan dilakukan selama tambahnya tanggal 30 Desember 1945. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RI. Antara RI dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda. Kapal-kapal Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet kapal perang kecil akan diserahkan kepada RI. Tentara kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang tentara kerajaan Hindia Belanda akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggota yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Konferensi Meja Bundar KMB dilaksanakan di Den Haag pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO. Pertemuan ini menjadi salah satu upaya yang berhasil membuat Indonesia terbebas dari Belanda. Selanjutnya, masa demokrasi liberal. Yang pertama, kurun waktu 1945 hingga 1949. Dalam kurun waktu ini, dapat upaya bangsa Indonesia masih ditunjukkan bagi mempertahankan negara proklamasi Indonesia dari segala bentuk rorongan baik yang berasal dari Belanda melalui nikah maupun dari dalam negeri. Yang kedua, kurun waktu 1950 hingga 1959. Berdasarkan persetujuan konferensi meja bundar agar kedaulatan yang diakui Belanda, maka Indonesia harus dalam bentuk RIS. Dan yang ketiga, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1959. Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Pada masa Orde Lama, setelah dekret presiden, keadaan tata negara Indonesia sudah mulai membaik. Namun keadaan demikian dimanfaatkan oleh komunis dalam menanamkan pengaruh dalam NKRI. Selanjutnya, masa Orde Baru. Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara RI yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya, ada juga masa reformasi. Yang terakhir, reformasi dapat diartikan kembali melakukan usaha-usaha dalam menyusun suatu sistem agar dapat kembali kepada cita-cita awal, yaitu Pancasila dan UUD 1945, serta menjalankan secara murni dan konsekuensi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari saya mengenai Pancasila dan konteks perjuangan sejarah Indonesia. Bila ada salah perkataan, kekurangan, dan hal-hal lain, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.